Mulai tanggal 5 Juni tahun 2025, para pekerja yang memiliki upah di bawah 3,5 juta per bulan atau di bawah UMP atau UMK serta guru honorer akan mendapatkan BSU atau bantuan sosial upah. Lalu bagaimana cara untuk mengetahui apakah Bapak Ibu bagian dari penerima bantuan sosial upah tersebut atau tidak? Karena ternyata tidak semua pekerja bisa mendapatkan bantuan sosial upah ini. Nah, kira-kira seperti apa cara untuk mengetahuinya? Kepada semuanya pastikan tonton video ini sampai habis dan jangan lupa bagi yang baru bergabung silahkan diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu terkait apa itu BSU. Jadi BSU ini adalah bagian dari bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada karyawan atau pekerja yang memiliki upah di bawah 3,5 juta per bulan atau di bawah UMP atau UMK di tempat tinggalnya. Termasuk guru honorer juga berkesempatan untuk mendapatkan BSU tahun ini. Nah, nominal bantuan sosial BSU ini adalah sebesar Rp300.000 per bulan. Dan untuk alokasi 2 bulan, yaitu bulan Juni dan juga bulan Juli. Akan tetapi sudah dikeluarkan untuk aturannya. Menurut informasi tersebut, maka BSU ini akan dicairkan sekaligus di bulan Juni ini. Dan akan diusahakan semuanya tersalurkan di bulan Juni ini, yaitu untuk alokasi 2 bulan sekaligus, bulan Juni dan juga bulan Juli. Jadi total keseluruhan BSU yang akan diterima oleh si penerimanya itu sebesar Rp600.000. Berikutnya adalah syarat, karena tidak semua pekerja bisa mendapatkan BSU ini. Ini adalah syarat mutlak sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah dikeluarkan. Syarat yang pertama, masyarakat yang layak menerima BSU tahun ini yaitu pertama, sudah pasti warga negara Indonesia dan untuk NIK-nya sudah valid, datanya semuanya sudah valid. Kemudian syarat yang kedua adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan per tanggal 30 April tahun 2025 ini. Dan untuk kategorinya yaitu kategori PU atau penerima upah. Syarat berikutnya yaitu gaji per bulan maksimal 3,5 juta atau sesuai dengan UMP atau UMK di tempat tinggalnya. Misalnya di tempat tinggalnya UMP-nya itu atau UMK-nya sebanyak 4 juta. Berarti gaji per bulannya minimal 4 juta. Jadi seperti itu cara menghitungnya. Syarat berikutnya yaitu status pekerjaannya bukan seorang ASN, TNI atau Polri. Dan syarat berikutnya yaitu tidak sedang menerima bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau BPNT program sembako. Yang mana kedua bantuan sosial ini yaitu sumber datanya dari pusat dan bansosnya reguler dibayarkan oleh pemerintah pusat. Berikutnya syarat tambahan yaitu memiliki rekening aktif di Bank Himbara seperti Bank BRI, BNI, BTN, dan juga Bank Mandiri. Tapi kalau memang orang tersebut selama ini gajinya tidak masuk melalui Bank Himbara, jangan khawatir karena juga ada metode penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Oke, jadi itu tadi adalah beberapa syarat penerimanya. Jadi apabila Bapak Ibu memiliki upah di bawah UMP atau UMK sebagai seorang karyawan, akan tetapi BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak aktif lagi, maka tidak ada alasan lain, tidak bisa ditoleransi Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan kesempatan ini untuk mendapatkan BSU tahun ini. Karena syarat yang wajib sekali yaitu wajib aktif kepesertaannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan aktif per bulan April, per tanggal 30 April tahun 2025 ini. Selanjutnya yaitu cara untuk ngecek data diri apakah Bapak Ibu termasuk di dalam masyarakat atau karyawan yang berkesempatan untuk mendapatkan BSU tahun ini. Di sini terbagi menjadi 3 cara. Nah, cara yang pertama yaitu buka atau kunjungi situs resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Kemudian di sana ikuti langkah-langkah yang ada. Nah, contohnya seperti ini, yaitu cukup masukkan data diri seperti isi data pribadi sesuai dengan kolom yang tersedia. Pada kolom NIK diisi NIK-nya, kemudian pada kolom nama lengkap diisi nama lengkapnya. Selanjutnya, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor HP yang aktif, dan juga alamat email. Berikutnya, langsung diklik aja lanjutkan. Nah, akan muncul halaman seperti ini jika tidak termasuk kriteria sebagai penerima BSU tahun ini. Jadi akan muncul keterangan yaitu mohon maaf Anda belum termasuk dalam kriteria calon penerima bantuan subsidi upah. Akan muncul warna seperti ini.
Selanjutnya akan muncul keterangan seperti ini apabila pengguna masih dalam proses validasi dalam kriteria penerima BSU, maka akan tampil sebagai berikut. Di sini muncul keterangan data Anda saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi. Silakan dicek secara berkala untuk mendapatkan pembaruan status Anda. Nah, di sini banyak sekali yang menanyakan hal ini ya, nggak cuma 1-2 orang yang pada saat ngecek statusnya di situs resminya BSU, kemudian langsung muncul halaman seperti ini. Nah, ketika muncul halaman seperti ini, perlu untuk diketahui bahwa saat ini untuk pencarian BSU juga bertahap. Nah, bisa jadi kalau muncul halaman seperti ini, data-data dirinya Bapak Ibu itu masih sedang dalam proses. Jadi silahkan disarankan untuk ngecek secara berkala sekitar beberapa hari ke depan. Nah, selanjutnya apabila masyarakat termasuk dalam kriteria penerima BSU, maka akan muncul tampilan yang warnanya seperti ini. Ini adalah notifikasi yang paling menyenangkan yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang merasa layak menerima BSU ini. Nah, apabila muncul keterangan seperti ini, data Anda masih dalam proses verifikasi dan validasi sesuai dengan Permenaker nomor 5 tahun 2025. Mohon lengkapi data rekening agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, jika sudah muncul keterangan seperti ini, selanjutnya Bapak Ibu cukup mengisi nomor rekening aktifnya aja. Dan paling bagus lagi kalau yang diisi itu adalah rekening gaji. Jadi misalnya selama ini gajinya itu masuk cair melalui rekening bank BRI-nya, maka diisi menggunakan rekening bank BRI atau bank BNI atau Mandiri dan sebagainya. Akan tetapi jika memang selama ini tidak memiliki rekening aktif Bank Himbara dan selama ini juga gajinya tidak cair melalui rekening bank, maka jangan khawatir, biasanya ada opsi untuk mengisi rekening Postpay dan nanti untuk BSU-nya ini akan cair melalui PT Pos Indonesia. Selanjutnya akan muncul keterangan seperti ini ya, cukup mengisi nomor KPJ-nya atau nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya, kemudian pilih nama bank dan input nama rekening dan juga nomor rekening. Bila sudah selesai semuanya diisi seperti nama banknya dan juga nomor rekeningnya, langsung aja klik tombol kirim data. Setelah itu tinggal menunggu aja, nanti ada data-data yang akan dikirimkan sebagai bukti konfirmasinya sudah berhasil, lalu tinggal menunggu dana BSU-nya masuk ke rekening masing-masing. Nah, jadi itu tadi ya untuk cara yang pertama, untuk alamat situs resmi cara yang pertama. Selanjutnya untuk cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini cukup kunjungi situs resminya bsu.kemenaker.go.id, kemudian di sana login lalu daftar. Nanti statusnya akan tampil dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama di sana akan muncul juga terdaftar seperti tadi yang sudah saya sampaikan dan juga ditetapkan atau tersalurkan. Nah, itu untuk situs resmi yang kedua. Yang ketiga adalah aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO. Cukup login di aplikasi tersebut, kemudian pilih menu BSU. Aplikasi ini akan menampilkan status dan detail pencairan jika memang terdaftar atau berkesempatan mendapatkan BSU ini. Baiklah, sekian info yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya berkesempatan mendapatkan BSU tahun ini. Tambahan di video ini ada juga yang menanyakan apakah untuk BSU ini hanya untuk periode bulan Juni dan bulan Juli aja atau akan lanjut sampai dengan akhir tahun. Nah, untuk jawabannya benar sekali ya, karena ini untuk anggarannya hanya untuk di periode bulan Juni dan bulan Juli aja. Dan untuk besarannya per bulan yaitu Rp300.000. Jadi sekaligus disalurkan untuk alokasi 2 bulan yaitu bulan Juni dan Juli, jadi totalnya yaitu Rp600.000. Sedangkan untuk di bulan-bulan berikutnya seperti bulan Agustus dan sampai dengan bulan Desember, sampai saat ini untuk penjelasan yang disampaikan belum ada. Hanya bulan Juni dan bulan Juli aja. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan di tahun depan, tahun berikutnya akan ada lagi BSU ini. Tapi bisa jadi untuk mekanismenya atau syaratnya mungkin ada yang berbeda dari tahun ini. Baiklah, sekian video dari saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.